menjadi bentuk cinta kami akan Engkau Tuhan. Biar perjumpaan pribadi dengan Engkau mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Biar sampai detik ini Tuhan, Engkau tetap mendapati setiap kami mempunyai kecapi yang berdenting di hadapan-Mu Tuhan. Biar kecapi hidup kami tidak ada yang berdebu Tuhan, tetapi selalu naik pujian penyembahan ke hadapan-Mu. Hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan, ada perkenanan yang hadir Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Hanya anugerah-Mu yang memampukan kami ada sampai hari ini Tuhan. Ingatkan di mana kami diambil Tuhan. Jangan pernah ambil Roh-Mu dari setiap kehidupan kami. Sejauh apapun kami pergi Tuhan, setinggi apapun kami terbang bersama dengan Engkau, tetap ingatkan dari mana kami berasal Tuhan. Buat cinta kami tetap utuh di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada yang luntur. Kami perkatakan setiap hidup kami mempunyai iman yang penuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal daripada-Mu, menjadi berkat buat setiap kami, menjadi kekuatan buat setiap kami. Sekali lagi kami undang kehadiran-Mu di tengah-tengah tempat ini Tuhan. Roh-Mu yang mencengkeram dengan sangat ajaib dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kami pulang tidak menjadi pribadi yang sama lagi. Kami dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Kami dipenuhi dengan pengharapan. Kami dipenuhi dengan berkat yang daripada-Mu. Kami dipenuhi dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bertahtalah di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Kita sudah sampai di bulan ke-7 di tahun ini. Kita sudah sampai di bulan Juli di tahun ini. Saya berharap biar di tahun ini atau di bulan ini kita bisa menerima semua kesempurnaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Angka 7 kan artinya sempurna ya. Ketika hidup kita tidak sempurna, Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Amin. Hari ini khotbah saya adalah tentang perjumpaannya mengubahkanku ya. Kalau tema bulan ini adalah temanya tentang Heart of Worship, Ibu Selvi sudah banyak membagikan di minggu lalu tentang bagaimana kita menjadi penyembah yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau sedikit mengingatkan bagaimana kita bisa masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Saya hari ini mau bahas tentang sosok pribadi yang mungkin sudah tidak asing dalam setiap kehidupan kita ya. Apalagi kalau kita sudah lahir baru, sejak kita lahir, kita sudah sangat mengenal pribadi ini. Tapi terkadang justru kita melupakan pribadi yang sangat penting ini dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saya sharing bersama dengan Derian. Nanti Derian akan sharing lebih dalam mengenai ketika kita dibawa Tuhan ke dalam sebuah padang, di mana Tuhan mungkin masukkan kita ke dalam proses perjalanan yang akhirnya menjadikan kita pribadi yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tapi saya mau mengingatkan sedikit di awal sebelum kita berjalan lebih jauh bersama dengan Tuhan tentang Roh Kudus ya. Hari ini saya mau berbicara tentang Roh Kudus. Ayatnya tertulis dalam Yesaya 14 ayat yang 14, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Boleh next? Ya. Kalau saudara bawa Alkitab boleh dibuka sama-sama, kita mau baca dari Yesaya 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ya.
Dalam ketiga ayat ini sangat banyak hal yang Tuhan bicarakan untuk setiap kehidupan kita. Sudah dapat semuanya, saudara? Amin. Jangan ngantuk ya, saudara ya. Ini baru mau mulai khotbah ya. Kita harus semangat. Yesaya 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Garis bawahi, selama-lamanya. Ayat yang ke-17 dikatakan, yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Satu-satu ya saudara ya. Dari ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan membuat hati Tuhan terluka, saudara. Sudah jelas tertulis di dalam firman Tuhan, apa yang boleh manusia lakukan, apa yang tidak boleh manusia lakukan. Tapi seringkali kita egois dengan keinginan kita sendiri. Kita masih sering melakukan apa yang melukakan hati Tuhan. Tapi sekali lagi ayatnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Simpel, mungkin dikatakan di Alkitab, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan mungkin memusuhi saudaramu misalnya. Mungkin kita masih sering melakukan itu semua. Ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tuhan mungkin sudah tahu bahwa kalau kita jalan sendiri, kita itu tidak akan pernah mampu, saudara. Makanya Tuhan berikan seorang penolong yang lain. Cuman masalahnya saudara, kita tahu Roh Kudus itu tinggal dalam hidup setiap kita. Masalahnya, sudahkah kita mengaktifkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita? Sudahkah kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Sudahkah kita bergaul karib dengan Tuhan? Gimana caranya untuk seseorang bisa dekat, mengenal satu dengan yang lainnya, kalau orang itu tidak pernah berkomunikasi, orang itu tidak pernah bertemu, orang itu tidak pernah ngobrol? Gimana seseorang bisa dekat? Kalau Tuhan sudah memberikan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Berarti di sini kan Tuhan sudah memberikan kuncinya, saudara. Tuhan sudah memberikan penolong buat setiap kita. Saatnya kita bergaul karib dengan Tuhan, bergaul karib dengan Roh Kudus, dengan penolong yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita selama-lamanya. Tapi pertanyaannya, bisakah kita selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus? Ayat yang ke-17 dikatakan, yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Kalau hidup kita selalu dipenuhi dengan hal yang tidak kudus, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dalam setiap kehidupan kita? Sudah jelas dikatakan dalam firman-Nya, roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Roh kebenaran dunia, semua yang tidak kudus, itu tidak bisa bersatu dengan yang kudus. Kalau kita ingin mengenal lebih jauh tentang Roh Kudus, ingin mengaktifkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, kita harus membuang cara hidup kita yang lama. Dan bukalah lembaran yang baru bersama dengan Tuhan.
tahu semua kesalahan kita, tahu semua yang mendukakan hati Tuhan, buang semuanya dan mulailah perjalanan yang baru bersama dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus bisa hidup dalam setiap kita. Boleh next slide-nya? Kalau saya ambil saudara dari beberapa versi Alkitab, ada versi The Message, ada versi Amplified, ada versi NIV. Kalau versi The Message dikatakan, yang saya highlight, He'll provide you another friend. Tuhan memberikan seseorang sahabat, friend, teman, so that you will always have someone with you. Untuk engkau selalu ada yang mendampingi kemanapun engkau pergi. Tuhan tuh saudara ya, sudah tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Kita tidak akan mampu berjalan sendirian, makanya Tuhan memberikan seorang penolong, seorang sahabat, seorang teman saudara. Tetapi terkadang kita mengabaikan itu semua dan merasa bahwa diri kita mampu untuk berjalan sendiri bersama dengan Tuhan. Mungkin ini sebuah pesan yang sederhana dan simpel, tapi saya rasa saudara, kalau kita benar-benar mengerti firman ini, kita mungkin tidak akan pernah berkata bahwa kita hidup sendirian, kita tidak punya siapa-siapa, karena ada Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dikatakan di versi Amplified Bible, and I will ask the Father and He will give you another helper. Seseorang yang membantu setiap kehidupan kita. Comforter, seseorang yang menghibur, yang membuat kita aman. Advocate, seseorang yang membela setiap kehidupan kita. Intercessor, seseorang yang membantu kita membuka jalan. Counselor, strengthener, seseorang yang menguatkan setiap kehidupan kita. And standby, seseorang yang selalu berada bersama dengan kita. Di setiap musim kehidupan kita, di setiap langkah perjalanan kita, ada seseorang yang selalu mendampingi hidup kita. To be with you forever. Untuk bersama dengan kita selamanya. Versi NIV dikatakan, and He will give you another advocate. Dan Dia akan memberikan engkau seseorang pembela setiap kehidupan kita. Ketika saya mempelajari ini, saudara, sebenarnya kalau kita benar-benar mengenal Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita seharusnya sudah tidak perlu takut akan apapun dalam dunia ini. Karena ada Roh Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mengenal Roh Kudus itu kata Yunaninya yang disebut adalah paraklet, yang artinya adalah untuk berada di samping. Roh Kudus adalah seseorang yang berada di samping saudara untuk menyertai saudara. Dan Dia tidak hanya untuk sementara, firman-Nya mengatakan untuk selama-lamanya. Kemanapun kita pergi, ketika kita mengenal lebih dalam tentang Roh Kudus, kita bergaul karib dengan Tuhan, ada seseorang yang selalu mengingatkan kita untuk selalu hidup benar di jalur Tuhan. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian saudara, ketika seseorang bergaul karib, nggak usah jauh-jauh, engkong Yusak. Ketika di hati dia gundah gulana, dia berkata, Tuhan, aku ingin melakukan sebuah dosa gitu. Tapi dia bergaul karib dengan Tuhannya. Gimana caranya Roh Kudus mengingatkan terus beliau untuk tetap hidup di jalurnya Tuhan, untuk tidak melakukan dosa. Kalau kita nggak kenal Roh Kudus, mungkin ada yang bersuara dalam hati kita, mungkin kita bingung, siapa ya yang ngomong? Karena kita tidak pernah mengenal suara Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sudah mengaruh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita untuk menjadi penolong yang menyertai setiap kehidupan kita. Boleh next? Langsung loncat ke slide Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini yang saya mau sharingkan dan tekankan pada hari ini. Ketika kita berbicara mengenai heart of worship, hati seorang penyembah, kita juga berbicara tentang sebuah kecapi dalam setiap kehidupan kita. Saya tadi nggak janjian dengan Ibu Agnes yang sharing singkat lah ya, atau berbicara ketika dia menyembah tentang kecapi.
Cuman ketika saya mau menyiapkan tentang firman Tuhan di sore hari ini, Tuhan mengingatkan tentang sebuah kecapi. Apakah kecapi kita sudah berdebu? Apakah kecapi kita masih berdenting? Ataukah apakah kecapi kita didiamkan begitu saja dalam setiap kehidupan kita? Terkadang ketika Tuhan membawa kita jauh lebih dalam bersama dengan Tuhan, atau Tuhan membawa kita jauh lebih tinggi, kita melakukan perkara-perkara yang lebih besar bersama dengan Tuhan, terkadang kita lupa dari mana kita berasal. Dan kita lupa tentang kecapi kita dalam setiap hidup ini. Kalau kita punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan dalam setiap kehidupan kita. Nak, belum baca firman. Nak, belum saat teduh. Nak, belum berdoa. Itu adalah salah satu pekerjaan dari Roh Kudus. Tapi kalau selama hidup kita mengabaikan Roh Kudus, hanya tahu, oh ada Roh Kudus dalam hidupku. Tidak pernah bergaul karib dengannya. Bagaimana kita bisa mendengar setiap arahan dari Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita? Percayalah saudara bahwa ketika Tuhan memberikan kuasa dalam setiap kehidupan kita, kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda di hadapan Tuhan. Perjumpaannya mengubahkan kehidupan seseorang. Bahkan saudara, kalau kita lihat banyak tokoh di Alkitab, sangat banyak tokoh di Alkitab yang tadinya hidupnya sangat berantakan, sangat berdosa. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah 180 derajat. Tidak sama lagi. Itu yang saya maksud, kalau Tuhan hidup di dalam setiap kita, Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang berbeda di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan menetapkan kita untuk menjadi living testimoninya Tuhan. Tuhan menetapkan kita untuk menjadi saksi-saksinya hidup Tuhan dimanapun kita berasal. Kalau kita aja tidak bisa mengenal Roh Kudus yang tinggal dalam setiap hidup kita, bagaimana kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan? Seperti Sakeus, saudara. Sakeus itu kan sebenarnya arti nama Sakeus itu adalah tulus, bersih, dan suci. Tetapi apa yang terjadi dengan hidupnya? Dia justru hidup dengan cara yang jauh berbeda dari hidupnya. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia adalah seseorang yang sangat serakah, arogan, mengambil harta orang yang justru bukan miliknya diambilin. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan menjamah hidupnya, hidupnya berubah 180 derajat. Dia menjadi saksi enggak? Dia menjadi saksi. Tuhan memberikan kuasa atas hidupnya dan dia menjadi saksi kemanapun dia pergi. Ada harga yang harus dibayar, tetapi dia menjadi pribadi yang berbeda dikarenakan perjumpaan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang seseorang yang mempunyai kuasa, saudara, kita bisa melihat bahwa tindakannya itu berbeda dari dunia ini. Saya melihat sebuah contoh menarik dari sebuah cerita tentang kisah tembok Berlin. Ya, ini adalah tembok pemisah Jerman Barat dan Jerman Timur. Ada sebuah kisah menarik di tahun 1961 sampai 1989. Saya bacakan kisahnya. Selama bertahun-tahun, tembok Berlin dijadikan penanda perang dingin antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Orang yang di timur suka melempari sampah ke barat, sehingga yang di bagian barat ikut kesal terhadap Jerman Timur. Namun ada seseorang di Jerman Barat berkata, jangan lempari mereka dengan sampah, karena hanya itu yang mereka punya. Kita punya makanan, kita punya pakaian, mari lempari mereka dengan kebaikan, katanya. Setiap kali mereka lempari sampah, kita balas dengan melempar pakaian dan makanan.
Dan apa yang terjadi? Sampai akhirnya orang di Jerman Timur malu karena di setiap barang yang dilempar dari barat diberi tulisan, kamu melempar dengan apa yang kamu punya, kami melempar dengan apa yang kami punya. Dan akhirnya tembok runtuh dan Jerman Timur dan Jerman Barat menyatu. Ini adalah sebuah contoh ketika pribadi ini punya kuasa yang dari Tuhan, menjadikan pribadi-pribadi yang berbeda dengan dunia ini, menghancurkan setiap tembok penghalang, membuat sebuah pendamaian, persatuan terjadi untuk tempat itu. Saya percaya bahwa setiap kita adalah a living testimony-nya Tuhan. Kemanapun kita pergi, biar kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kemanapun kita ada, nama Tuhan dinyatakan dengan sangat ajaib. Jangan pernah berpikir bahwa yang bersaksi hanya seseorang yang berkhotbah di depan mimbar mesbah Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mungkin simple, ketika engkau sakit, engkau doa sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan menyembuhkan tanpa harus minum obat misalnya. Mungkin ketika engkau berbicara dan bercerita kepada tetanggamu, tetanggamu diberkati, tetanggamu kenal Tuhan, itu adalah sebuah living testimony-nya Tuhan kok. Tidak selalu harus berkata dengan sesuatu yang hebat dan besar, tetapi mulailah dari hal-hal yang terkecil, di mana Tuhan nyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya mau bersaksi sedikit saudara tentang Roh Kudus ya. Ketika kita bergaul karib dengan Roh Kudus, percayalah Roh Kudus itu akan mendampingi dan membimbing setiap kehidupan kita. Bukan hanya selalu tentang hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang terkecil pun Dia perhatikan. Sejak saya kecil, SD, SMP, SMA, saya itu selalu diajarkan oleh ayah saya, apa-apa tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Engkau sudah diberikan Roh Kudus dalam hatimu, Dia adalah seorang penolong, ayo tanya. Apa yang engkau bingung tanya. Singkat cerita saudara, ini kejadian gak hanya sekali, ini sudah berulang-ulang kali gitu. Berkali-kali saya ujian. Kalau saudara tahu di ujian itu selalu ada jawaban yang harus pilih, dilingkari, diarsir. A, B, C, D, A, B, C, D gitu. Dan terkadang saya ada dalam sebuah ujian di mana ada waktunya. Kalau saya berpikir dengan sangat lama, mungkin saya tidak akan bisa mengerjakan sampai akhir. Singkat cerita saudara, berkali-kali ketika saya nggak tahu jawabannya apa, saya cuma tanya sama Tuhan, Tuhan ini A, B, C atau D? Di hati itu selalu timbul sebuah jawaban, A, B, C, D, A, B, C, D gitu. Pertama kali ketika saya melakukan itu, saya meragukan, benar gak ya jawabannya gitu. Tiba-tiba saudara, hasil ujian pun keluar, saya udah ngomong sama ibu saya ngomong sama ayah saya, setiap saya pulang dari sekolah, mereka selalu bertanya, bisa gak ujian hari ini gitu. Saya selalu jujur kepada mereka, saya berkata nggak bisa, nggak tahu semua yang saya pelajari kayaknya nggak ada yang keluar deh, saya bilang. Cuman saya berusaha semaksimal yang saya bisa, saya tanya Roh Kudus, dan saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Moto hidup saya kerjakan yang terbaik sebisa saya, biar Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Dari dulu saudara saya. Dan akhirnya saudara bisa tiba-tiba ketika ujiannya keluar, hasilnya keluar, saya bisa mendapat nilai yang bagus gitu. Mungkin itu sebuah kesaksian yang sederhana dan simple. Tetapi sampai hari ini itu yang menguatkan setiap kehidupan saya. Ketika saya bingung harus memilih sesuatu yang mungkin secara kasat mata manusia, duh Tuhan, dua-duanya punya resiko yang sangat besar, saya harus pilih yang mana? Tetapi ketika di hati ada yang berkata dan itu membawa damai sejahtera buat hidup saya mau melangkah bersama dengan Tuhan. Karena saya selalu ingat ketika kita berjalan dalam ketulusan, sikap hati yang benar, mau itu salah, mau itu benar, tetap ada rekayasa Tuhan yang sempurna ada untuk setiap kehidupan kita.
Kesaksian kedua saudara, baru saja terjadi bulan lalu. Jadi bulan lalu itu saya juga sudah pernah saksikan di BMC bagaimana Roh Kudus bergaul karib berhubungan dengan Roh Kudus gitu. Bulan lalu Emma itu ada wisuda di sekolahnya, ada graduation day di sekolahnya. Singkat cerita, hanya di tahun ini sekolah Emma itu mengadakan games untuk parents, untuk orang tua ya. Dia berkata, kita akan membuat sebuah permainan ya. Jadi permainannya itu pakai sedotan merah dan hijau. Jadi MC di depan akan berkata, akan menyebutkan beberapa pertanyaan. Kalau kita memilih merah, diangkat sedotannya merah. Kalau kita pilih jawabannya hijau, kita angkat sedotannya hijau gitu. Sangat banyak pertanyaan yang saya jujur saya nggak tahu. Saya datang ke sana bersama dengan ibu saya. Ibu saya cukup banyak membantu saudara. Tetapi udah di akhir-akhir bayangin saudara, dari seluruh orang tua yang hadir, saya berdiri, saya cuman mendengarkan hati saya. Saya bingung jawabannya apa. Merah, merah, hijau, hijau, merah, hijau, merah, hijau. Apa yang terjadi saudara? Saya bisa menjadi pemenang nomor 1 di games orang tua itu. Dan yang lebih mustahil saudara, hadiahnya apa? Hadiahnya uang pangkal bernilai 20 juta saudara. Bayangkan loh. Saya benar-benar tidak menyangka dengan semua yang terjadi. Kalau ditanya jawabannya apa, ibu saya nanya ke saya gitu, kok kamu hebat sih bisa jawab semuanya? Saya juga nggak tahu, saya mengikuti apa kata hati saya gitu. Hati saya berkata merah, merah, hijau, hijau, sampai akhir loh saudara. Dan di situ saya benar-benar menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa kok tanpa Tuhan. Sampai hari ini kalau kita bisa ada pun semuanya itu karena anugerah Tuhan. Kalau menurut kemampuan saya, kekuatan saya bisa jawab enggak? Enggak bisa saudara. Pertanyaannya susah-susah, sejarah lah, artis, masalah politik dunia lah dan lain-lain, saya enggak bisa jawab gitu. Tapi ini mungkin hanya sebuah games ya. Tapi ini bisa menjadi sebuah kesaksian yang sangat membekas buat hidup saya. Sampai hal terkecil pun Roh Kudus itu memperhatikan setiap kehidupan kita. Asal kita mengenal Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Boleh next? Mengejar yang ilahi. Bagaimana mengaktifkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita? Mungkin caranya simple saudara. Berdoa, membaca firman, dan membuka hati buat Tuhan. Cuman pertanyaannya saya kembali lempar kepada saudara. Masihkah kita mempunyai saat teduh sama Tuhan? Masihkah kita mempunyai waktu berdua sama Tuhan? Masihkah kita mempunyai waktu untuk membaca firman sama Tuhan? Mungkin ini sebuah hal yang simple, tetapi ini adalah yang membangun fondasi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tanpa kita berdoa, tanpa kita membaca firman, tanpa kita membuka hati kita, mungkin kecapi kita tidak akan pernah berdenting lagi loh. Saya selalu diingatkan dengan perkataan waktu ayah saya dipanggil Tuhan. Ada seorang sepupu saya, waktu saya lagi nangis-nangis, ketika ayah saya dipanggil Tuhan pulang, sepupu saya datang ke sebelah saya. Dia cuma berkata seperti ini, sekarang udah terjadi, apa yang akan engkau lakukan katanya. Terus sepupu saya cuma ngomong gini, semua ada di tangan kamu, apa yang kamu akan lakukan ke depannya. Terus sepupu saya pergi gitu. Saya doa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kalau menurut orang dunia ini sangat mungkin mengecewakan gitu, sangat mengagetkan, sangat menakutkan gitu. Tapi Tuhan mengingatkan tentang seorang pelari terakhir. Ketika kita mendapatkan sebuah baton, sebuah tongkat. Kalau tongkat itu mungkin diberikan kepada seorang anak kecil. Apa yang akan dilakukan dengan anak kecil? Dia tidak pernah mengerti itu adalah tongkat estafet terakhir. Mungkin dia cuma mainin, digelundungin, dilempar-lempar dan lain-lain. Tapi kalau kita sangat mengerti bahwa itu adalah tongkat estafet yang kau harus lari dan engkau bawa sampai garis finish, engkau tahu apa yang harus engkau lakukan.
lari nak. Di saat itu saya benar-benar langsung terbuka mata saya. Mungkin saat ini tidak, waktu itu mungkin di saat itu mungkin belum terlihat apa yang harus saya lakukan. Tetapi ketika kita semua diberikan tongkat estafet menjadi pelari-pelari terakhirnya Tuhan, jangan pernah diam. Dikatakan di sini mengejar yang ilahi, berdoa, membaca firman dan membuka hati setiap kehidupan kita. Kalau kita Tuhan berikan nak, ini adalah tongkat estafet yang harus engkau kerjakan. Masihkah kita duduk diam? Masihkah kita lupa dengan semua yang harus kita lakukan? Masihkah kita hanya diam saja, yang lain baca firman, lupalah besok aja, nanti aja dan lain-lain. Jangan pernah tertinggal. Mungkin banyak hamba Tuhan sudah berkata bahwa waktunya sudah sangat singkat, waktunya sudah mendekati. Mungkin Tuhan akan menjemput kita yang kedua kali di awan-awan. Masihkah engkau akan duduk diam dan hanya menjadi penonton? Itu semuanya balik kepada hidup kita masing-masing. Setiap hamba Tuhan yang ada di tempat ini bisa menganjurkan buat setiap kehidupan kita. Yuk kejar yang ilahi. Yuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau tema bulan lalu adalah God's Guidance, Tuhan sudah menuntun kita, saatnya kita mempunyai hati yang menyembah. Hati yang menyembah itu kan tidak selalu berbicara tentang puji-pujian, saudara. Hati yang menyembah itu juga bisa berbicara tentang kecapi hidup kita. Hati yang menyembah itu juga bisa berbicara bahwa apapun yang terjadi, masihkah engkau bisa bersyukur kepada Tuhan? Masihkah engkau masih bisa tetap memberikan yang terbaik sama Tuhan? Seperti Ayub, mungkin semuanya sudah habis, sudah tidak ada lagi. Tetapi di situ justru iman Ayub diuji oleh Tuhan. Masihkah dia punya heart of worship? Kecapi itu masihkah berdenting dalam hidupnya? Jadi jangan saudara hanya berpikir, oh temanya heart of worship, hanya untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Enggak juga. Itu bisa bicara lebih dalam setiap kehidupan kita. Masihkah kecapi kita berdenting di hadapan Tuhan? Boleh next, loncat 2 slide yang terakhir. Ini yang saya mau katakan di akhir. Perjumpaan kita dengan Tuhan mengubahkan segalanya. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita yang kebetulan. Tuhan sudah merencanakan semuanya indah pada waktunya. Tetapi balik lagi dalam setiap kehidupan kita, mau gak kita berjalan bersama dengan Tuhan? Mau gak kita mengenal Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita? Saya pernah berpikir saudara, ini seumpama seperti ini. Tuhan ingin kita berjalan ke dalam sebuah ruangan, membuka sebuah pintu. Tuhan sudah kasih kuncinya di kantong kita. Udah ada nih kuncinya di kantong kita. Tetapi mungkin karena kita gak sadar, atau mungkin karena kita merasa menyepelekan semuanya, kita mencoba mendobrak pintunya, kita coba menendang pintunya, kita coba mungkin pakai cara apapun supaya pintu itu terbuka. Tapi Tuhan ingatkan kembali, nak, kuncinya sudah kuberikan kepadamu. Tinggal dibuka nak, engkau bisa buka pintunya. Itu sama seperti Roh Kudus yang tinggal dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sudah kasih kuncinya, nak, ini penolong buat hidupmu. Aktifkan, punyai hubungan, kenal lebih dalam. Tapi mungkin berkali-kali kita sepelein, Roh Kudus gak bisa ngapa-ngapain buat kehidupanku. Diabaikan. Gimana caranya kita bisa berjalan lebih dalam bersama dengan Tuhan? Kalau dihantam sekali aja, mundur, keluar dari pelayanan. Dihantam sekali, pergi, kecewa sama Tuhan. Tuhan menginginkan setiap hidup kita masuk dalam proses untuk menjadikan kita permata-permata yang ajaib di hadapan Tuhan. Emas tanpa diproses mungkin harganya tidak semahal ketika dia dijadikan penuh dengan proses. Tapi kalau kita aja gak mau diproses sama Tuhan, bagaimana kita bisa mempunyai harga yang sangat mahal di hadapan Tuhan? Saya cuma mau mengingatkan itu aja.
Jangan pernah lupakan Roh Kudus yang tinggal dalam hatimu. Boleh ngomong ke kanan dan kiri, yuk kenal Roh Kudus, yuk punyai hubungan dengan Roh Kudus. Mari kenal lebih dalam Roh Kudus yang tinggal dalam setiap kehidupan kita. God loves you for who you are. Tuhan mengasihi engkau apa adanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua. Yuk sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan yuk. Hari ini kita belajar tentang heart of worship ya saudara ya. Tentang kita harus menyiapkan diri kita untuk kita menyembah Tuhan. Punya hubungan sama Tuhan. Saya mau buka satu ayat saudara di 1 Samuel 16 ayat 11 sampai dengan 13 ya. Ada satu kisah di Alkitab yang Tuhan ingatkan ketika kita berbicara tentang heart of worship. Ya, di 1 Samuel 16 ayat 11 sampai dengan 13. Ya. Saya bacakan ya saudara ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ya, jadi saat itu saudara ketika Samuel hendak mengurapi Daud menjadi seorang raja, Daud itu posisinya masih ada di padang rumput saudara, ada di padang gembala sedang menggembalakan kambing domba. Ya, seringkali kisah ini kita baca di Alkitab dan hanya selewat saja saudara. Padahal sebenarnya ada meaning yang menurut saya sangat dalam dan harus kita pelajari supaya bermanfaat buat setiap kehidupan kita ya. Selanjutnya dikatakan kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, perhatikan saudara, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, kalau saudara lihat di firman ini saudara, ketika Samuel sudah mengurapi Daud menjadi raja, Daud pergi kemana saudara? Saudara pernah bayangkan? Saudara pernah bertanya-tanya mungkin ya, Daud pergi kemana saudara? Apakah Daud langsung ke istana, langsung jadi raja? Iya atau enggak saudara? Enggak? Ya, kita baca satunya lagi saudara, satu ayat lagi, 1 Samuel 16 ayat 17 sampai dengan 19 ya. Saya mau ini saudara bisa baca dan saudara bisa pahami betul-betul ya. 1 Samuel 16 ayat 17 sampai dengan 19 dikatakan seperti ini. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Ayat 19 dikatakan, kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada" apa? Apa saudara? Yang ada pada kambing domba itu. Jadi saudara, saya mau garis bawahi satu hal di sini saudara. Ketika saat itu Daud diurapi menjadi raja, tidak serta-merta saat itu juga Daud langsung menjadi raja saudara. Tetapi dalam hidup Daud, ketika dia diurapi menjadi raja, dia kembali dulu ke padang rumput. Dia kembali dulu ke kehidupan penyembahannya. Dia kembali dulu ke kehidupannya berdua bersama dengan Tuhan, berproses di situ saudara. Baru setelah Daud kembali, baru kapasitasnya dinaikkan sama Tuhan. Ya, saudara bisa lihat di sini saudara. Di sini dikatakan anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Artinya ketika Saul saat itu memanggil Daud, Daud itu enggak langsung ada di istana.
Padahal Samuel sudah mengurapi dia menjadi raja, betul? Harusnya kalau saat itu Daud besar hatinya saudara ya, dia bisa sombong gitu ya. Dia bisa langsung ngomong kan sama semua orang, aku udah diurapi loh jadi raja. Semua orang di seluruh Israel harus tunduk kepadaku, betul? Tapi ketika saat itu saudara, apa yang dilakukan Daud? Daud kembali ke padang rumput. Daud kembali ke padang di mana dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dan di situ dia berproses dengan Tuhan. Saudara bisa lihat ada satu hal yang kontras di situ saudara, ketika dia diurapi menjadi raja dikatakan ia kemerah-merahan, betul ya? Tapi ketika Saul mau memanggil Daud, hambanya Saul katakan apa saudara? Salah seorang anak laki-laki Isai yang pandai main kecapi, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Saya mau tanya saudara, kalau ada salah seorang dari antara kita yang mungkin bisa main musik, ya, bisa bernyanyi gitu ya, contohnya paling gampang penyanyi mungkin saudara. Saat itu mungkin ada satu waktu sedang mungkin ya di Indonesia ini kan kalau 17-an sering ada artis-artis datang, betul? Yang dipanggil presiden itu yang terbaik atau yang biasa aja saudara? Pasti yang terbaik, betul? Jadi kalau saat itu Saul memanggil Daud, berarti kecakapan Daud itu sudah sampai ke telinga raja, betul? Dari tadinya orang yang tidak dipandang oleh keluarganya. Dari tadinya orang yang hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Bahkan dikatakan kemerah-merahan, artinya dia sangat-sangat masih muda saudara. Tapi ketika Saul kerasukan roh jahat dan lain sebagainya, hamba dari Saul itu saudara mendeskripsikan Daud itu sebagai orang yang gagah perkasa, seorang pahlawan, pandai main kecapi dan lain sebagainya. Artinya apa? Di padang dia berproses saudara. Di padang dia berproses berdua dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau tema bulan ini saudara hati yang menyembah, saya percaya hati yang menyembah itu bukan cuma sekedar saat kita menyembah di sini saudara. Tapi ketika engkau pulang ke rumahmu masing-masing, kau masuk ke ruang doamu, kau masuk ke kamarmu, memuji menyembah Tuhan hanya berdua sama Tuhan. Disitulah saat kita berproses. Disitulah saat Tuhan bisa ubahkan setiap kehidupan kita. Amin. Sampai ketika waktunya tiba, dia angkat Daud jadi raja. Ya, boleh di next, kita mau coba lihat saudara secara cepat saja. Ya, yang pertama adalah ini siklus kehidupan Daud saudara. Diurapi sebagai tanda pemilihan ilahi ya. Dia diurapi, dia kembali ke padang rumput, baru setelah dia punya kapasitas hati yang menyembah, dibentuk, diproses sama Tuhan, baru dia jadi raja saudara. Boleh di next. Ya, pengurapan saya tulis di situ saudara, pengurapan itu bukan promosi instan. Artinya ketika kita diurapi atau kita menerima pengurapan saudara, mungkin hidup kita pasti, saya yakin pasti hidup kita berubah. Tapi bukan berarti kita bisa skip proses yang kita harus alami saudara. Ya, diurapi itu artinya adalah saudara, ya menetapkan, menggosok, menyapukan minyak lalu menetapkan, artinya hidup kita ini ditetapkan sama Tuhan. Ya, di situ kan juga dikatakan ada diurapi menggunakan tanduk domba, ada minyak zaitun di situ dan sebagainya. Itu lambang otoritas, itu lambang Roh Allah. Sejak saat itu Roh Allah berkuasa atas Daud. Tapi yang namanya proses itu nggak bisa di skip saudara. Roh Allah bisa berkuasa atas kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita. Tapi tetap ada proses yang harus dilalui sama Daud. Disiapkan kapasitasnya sehingga ketika waktunya tiba dia menjadi seorang raja. Ya, berapa lama saudara? Boleh di next. Saya tulis di situ pengurapan bukan promosi instan. Kalau kita lihat kehidupan Daud ketika dia diurapi jadi raja, banyak peneliti berbicara Daud itu usianya baru 15 tahun saudara. Dilihat dari mana? Masih kemerah-merahan, masih remaja, artinya saudara ya, masih 15 tahun. Dan ketika tadi sudah dikatakan jadi pahlawan yang gagah perkasa,
pandai main kecapi dan sebagainya, mungkin jarak waktunya hanya sekitar bulanan atau 1 tahun, saudara. Bayangkan dalam 1 tahun, Daud bertransformasi menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa? Karena ada roh Allah yang hinggap, yang tinggal dalam hidup Daud. Artinya proses tetap berjalan, tapi transformasi juga berjalan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau lalui setiap proses yang bersama dengan Tuhan. Amin. Dan usia berapa Daud menjadi raja atas seluruh Israel? Ketika akhirnya janji itu digenapi, saudara, dia jadi raja atas seluruh Israel. 2 Samuel 5 ayat 4 berkata seperti ini. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Memang dia sudah jadi raja dulu di Hebron, saudara. 7,5 tahun dia udah jadi raja dulu. Artinya, saudara, ada proses yang harus dilalui. Dan itu bukan waktu yang mudah untuk Daud. Daud kalahkan Goliat, dipikir langsung jadi raja, saudara. Tapi yang terjadi malah apa? Dia harus hidup dalam pelarian demi pelarian, betul? Dia harus hidup dalam gua ke gua, lari kabur dari Saul. Bayangkan saudaranya sudah diurapi jadi raja loh. Tapi tetap harus hidup seperti orang-orang, ya, penjahat yang dikejar-kejar sama Saul. Itu proses dalam kehidupan Daud. Dan gak singkat, saudara. Prosesnya lama. 15 tahun kemudian baru dia jadi raja atas seluruh Israel. Artinya apa, saudara? Ya, pengurapan itu bukan promosi instan. Kita bisa diurapi, Tuhan ubahkan kehidupan kita, tapi yang namanya proses tetap berjalan. Hanya Dia mampukan kita untuk melewati setiap proses. Amin. Sampai waktunya tiba, Dia anggap kita sudah layak, saudara, sudah mampu. Dia yang angkat kita. Position before promotion. Kita tahu posisi kita dulu, saudara, baru Tuhan bisa promosikan setiap kita. Ya, boleh di next. Kalau kita lihat, saudara, ya, tadi kan kita tahu Daud itu menunggu selama 15 tahun dan dia tinggal, saudara, ya, dari padang, dia tinggal ke gua-gua dan lain sebagainya. Tapi dia, intinya adalah dia kembali ke padangnya, saudara. Ketika diurapi jadi raja, dia kembali ke padang. Padang itu apa? Padang itu kalau misalkan dalam bahasa Ibrani adalah midbar. Dan dalam akar katanya adalah dafar, artinya adalah kata atau berbicara. Ya, jadi di sini bisa punya dua arti, saudara. Antara kita yang berkata-kata pribadi dengan Tuhan, atau Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kita. Dalam setiap padang kita, dalam setiap proses kehidupan kita, justru itu saat yang tepat Tuhan dapat berbicara dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mungkin kalau di tempat ini, ya, kita rame-rame seperti ini, semua ngomong, berbicara satu dengan yang lain, kita gak akan bisa fokus, saudara. Kita pasti, ya, cobalah saudara ada di dalam satu kerumunan, semuanya ramai, saudara, kita coba berbicara, pasti kita kencang-kencangan, betul ya? Tapi ketika semuanya sunyi, di padang itu, ya, dia cuma dengan kambing dombanya, saudara, semuanya sunyi. Dia bisa dengarkan suara Tuhan dengan sangat jelas. Artinya, kalau engkau hari ini sedang ada dalam padangmu, saudara. Midbar itu bisa berarti padang rumput atau padang gurun yang luas, saudara. Kondisinya apapun kita dalam proses kehidupan kita, justru itu waktu yang terbaik untuk kita bisa dengarkan Tuhan kita. Amin. Amin, saudara. Proses dalam kehidupan kita, justru itu waktu yang terbaik untuk kita terkoneksi kembali dengan Tuhan kita. Justru itu waktu yang terbaik untuk kita diproses sampai kapasitasnya jadi. Ya, saya tulis di situ, saudara, padang adalah tempat Allah berbicara. Sunyi bukan berarti hampa, karena seringkali Allah berbicara dalam kesunyian. Ya, kalau hari-hari ini ada yang mungkin merasa sedang sunyi gitu ya, gak ada yang nemenin, gak ada yang mengerti perasaanmu. Kau sedang ada dalam proses, ya. Artinya Tuhan bisa berbicara dengan sangat jelas di momen-momen seperti itu, saudara. Ayo kembali lagi ke hati kita untuk menyembah Tuhan. Tadi Lala sudah katakan, ya, bagaimana hati kita menyembah Tuhan. Bagaimana hati kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan kita. Terhubung atau tidak kita dengan Tuhan kita. Daud dalam kondisi seperti itu, saudara, dia bisa ubah apa yang mungkin buruk. Ketika dia terkoneksi dengan Tuhannya, dia jadi sesuatu, saudara. Dia jadikan sesuatu yang ajaib. Ya, next.
Dinamika padang dalam hidup Daud, yang pertama adalah kesunyian. Ya, dalam kesunyian dia hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, dia jadikan apa saudara? Keintiman bersama dengan Tuhannya. Mazmur yang terkenal, Mazmur 23, Mazmur 27, Mazmur 63, lahir di padang saudara. Bahkan dikatakan dalam salah satu Mazmurnya, dalam Mazmur 63 dikatakan, Daud rindu kehadiran Tuhan lebih dari air di tanah kering. Sebegitu rindunya hati Daud kepada pribadi Tuhan. Ini yang harus kita bawa saudara dalam setiap proses kita. Kalau kita sedang diproses, ayo cari Tuhan lebih lagi, amin. Ya, next. Di padang juga ada bahaya saudara. Dia dikatakan, masih sebelumnya, bahaya. Dia melawan singa dan beruang saat tidak ada saksi. Artinya dia lawan singa dan beruang saat gak ada yang melihat saudara. Tapi hasilnya apa? Di hadapan semua orang dia hadapi Goliat dan dia menang. Saya sangat-sangat terberkati saudara dengan khotbah dari Pastor Frankie Kuncoro saat di tempat ini. Kalau saudara nanti lihat ya di YouTube AOC Media, saudara bisa cari Frankie Kuncoro, saudara boleh dengarkan kembali, khotbahnya sangat-sangat bagus saudara. Beliau berkata seperti ini, apa yang tidak dilihat orang, Tuhan perhitungkan. Dan itu yang membuat apa yang ada di depan layar bisa terjadi. Kira-kira seperti itulah saudara, nanti saudara bisa lihat. Artinya apa? Di saat tidak ada orang yang melihat, di saat tidak ada yang mendengarkan setiap kita, di saat gak ada yang mengerti kita, Tuhan melihat itu semua saudara. Ya, dalam proses kehidupan kita di padang semuanya saudara, gak ada orang lain selain kita dengan Tuhan. Seringkali ketika kita jalani kehidupan kita seolah-olah seperti itu saudara, gak ada yang bisa nolong, gak ada yang bisa mengerti, gak ada yang bisa mendengar. Siapapun saudara, bahkan orang terdekat pun seringkali seperti itu. Tapi justru di tempat-tempat yang tidak terlihat, ketika engkau mungkin tidak bisa ceritakan kepada yang lain saudara, disitulah Tuhan mendengar semuanya. Disitulah Tuhan berproses dengan kita. Amin. Dia ubah kesunyian jadi keintiman. Dia ubah keberanian saudara, bahaya jadi keberanian. Dia ubah kesederhanaan menjadi talenta. Dia pakai waktunya saudara, waktu spare-nya ketika dia menggembalakan kambing domba. Dia berlatih main kecapi. Dia bermazmur dengan Tuhan. Saya tulis di situ, solitude plus obedience plus repetition sama dengan spiritual muscle. Artinya dalam kesunyian kita, ketika kita lakukan dengan ketaatan kepada Tuhan, dilakukan berulang-ulang dalam penyembahan kita, akhirnya yang namanya otot-otot kerohanian kita bisa Tuhan perkuat saudara. Dan itu yang membuat Tuhan bisa angkat kita naik. Ya, next. Ini singkat saja saudara, karakter-karakter Daud yang terbentuk seperti ini saudara, keberanian. Dia mengalahkan, ya, dia melawan singa dan beruang, mempersiapkannya menghadapi Goliat dengan iman. Integritas diujinya kapan saudara? Ketika dia menolak membunuh Saul. Ya, kita tahu ceritanya ketika Saul saat itu sedang buang hajat. Ada pilihan untuk saat itu Daud bunuh Saul saudara. Ketika seolah-olah Saul sedang dalam posisi terlemahnya saudara, Daud bisa bunuh Saul tapi dia tolak. Kenapa? Karena dia tidak mau meraih tahta lewat intrik saudara. Dia tahu waktunya Tuhan. Ya, kesabaran, 15 tahun penantian. Dia habiskan hidupnya saudara 15 tahun menanti. Bertemu dengan orang-orang mungkin dari segala golongan saudara. Di Gua Adulam ada semua golongan. Dia jadi raja yang penuh dengan empati saudara. Kerendahan hati, ketika Saul memanggil dia tetap menyebut dirinya hamba saat Saul panggil. Dia tahu posisinya di mana saudara. Jadi apa saudara? Dia bukan raja yang semena-mena. Dia raja yang melayani. Boleh di next. Ini intinya saudara. Kalau kita tahu tentang heart of worship, penyembahan, salah satu kata, banyak kata di Ibrani saudara tentang penyembahan. Tapi salah satu kata tentang menyembah, kalau misalkan secara general adalah sakah, artinya apa? Membungkuk bahkan sampai ke tanah. Artinya apa? Rela merendahkan diri. Sampai Tuhan yang angkat kita kembali.
Ya, hati yang menyembah saudara, saya tulis di situ menyembah artinya sujud membungkuk hingga ke tanah yang dalam artian penyerahan total. Dalam bahasa ininya saudara proskuneo, menyembah artinya mencium ke arah raja. Ada relasi antara kasih dan ketundukan. Ya, ketika kita menyembah saudara, kita harus pastikan hidup kita. Ada waktu-waktu di mana Tuhan bawa kita harus sampai merendah saudara. Sampai habis. Gak ada lagi yang bisa kita pegang. Gak ada lagi yang bisa kita pertahankan saudara. Itu waktu yang terbaik untuk kita rendahkan diri kita, amin. Sampai ke tanah. Sampai Tuhan angkat kita kembali. Tidak hanya berbicara tentang Daud saudara, Yesus pun mengalami yang sama. Saya mau tutup dengan ini, boleh saya minta para pemusik. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11, kaitannya dengan Yesus apa? Yesus pun mengalami kehidupan yang sama saudara. Dia punya lembah-lembah dalam kehidupannya. Ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 11 berkata seperti ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lihat saudara, Yesus dikatakan apa? Walaupun dalam rupa Allah, dia setara dengan Allah, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaan seperti itu saudara merendahkan dirinya bahkan sampai mati di salib. Ada lembah di situ saudara. Ada menundukkan diri di situ. Ya, tapi apa yang membuat ayat 9 saudara, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Boleh di next? Ya, ini slide terakhir saya saudara. Kalau saudara lihat, Yesus pun mengalami yang sama. Dia punya keadaan sama dengan Allah. Dia kosongkan dirinya. Dia taat sampai mati di salib. Bahkan setelah itu saudara, dia ditinggikan melampaui nama segala nama. Ada satu lembah di situ. Daud pun mengalaminya. Dia diurapi jadi raja. Gak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang mengakui. Dia kembali ke padang. Dia hidup dalam pelarian. Ketika saatnya tiba, baru Tuhan angkat. Hari-hari ini, kalau kita sedang alami yang namanya proses saudara, ayo kembali ke hati yang menyembah. Ayo kembali ke heart of worship itu. Penyembahan kita di tempat ini saudara, hanya sekian persen. Yang terbesar di mana? Ketika engkau berduaan dengan Tuhan. Ketika engkau pulang keluar dari tempat ini, kembali ke rumahmu saudara, masuk dalam kamarmu, dalam ruang-ruang doamu, tidak ada yang melihat. Ketika semua sunyi, saat itulah saat yang terbaik untuk kita kembali ke heart of worship itu. Amin. Disitulah Tuhan membentuk setiap hidup kita. Poin saya cuma satu saudara. Kalau engkau saat ini sedang ada dalam proses, kau tahu engkau sedang ada dalam padang saudara. Banyak yang Tuhan janjikan, banyak yang Tuhan impikan saudara untuk terjadi. Tapi belum terjadi saudara. Malah tambah parah mungkin ya. Artinya engkau sedang ada dalam padang saudara. Hari ini punyai hati yang menyembah. Punyai hati yang mencari Tuhan kita lebih dari apapun. Amin. Ketika kita dapatkan Tuhan kita di padang saudara, pembentukan itu bisa terjadi. Kapasitas kita bisa diubah sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan sedemikian rupa. Tidak butuh bertahun-tahun untuk Daud jadi pahlawan yang gagah perkasa, saudara. Tuhan bisa ubahkan setiap kehidupan kita, amin. Saudara percaya? Saudara percaya? Mau itu padang rumput, mau itu padang gurun, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Dia bisa ubahkan setiap hidup kita, amin. Yuk, tundukkan kepala sejenak, kita mau menyembah Tuhan.
kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini lagi saudara. Ketika lagu ini dinyanyikan, mari renungkan semuanya. Mari minta biar Tuhan yang mampukan setiap kita untuk melewati apapun proses mungkin. Dalam padang dalam kehidupan kita saudara. Minta Tuhan yang terus sertai setiap kita. Minta Tuhan yang terus beracara dalam hidup kita. Minta Tuhan yang terus transformasi bentuk setiap hidup kita. Sampai ketika tiba waktunya Dia bisa angkat kita kembali. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. For all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap benih firman yang terbaik Tuhan. Kalau Engkau ingatkan kami untuk kami kembali Tuhan ke hati kami untuk menyembah. Ke hati kami Tuhan untuk mencari Engkau lebih dari apapun Tuhan. Mari Tuhan biar firman ini dapat termeterai atas setiap kehidupan kami. Ya Rabatakara Bashikatakara Rabatakara Bashikatakara. Ya Rabatakara Bashikatakara Rabatakara Bashikatakara. Orabatakara Bashikatakara. Tuhan, 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 Tuhan. Saudara, entah kenapa ada satu kerinduan di hati saya, saudara. Mungkin ada beberapa di antaramu yang hari-hari ini engkau merasa, saudara ya, engkau sudah tidak bisa rasakan lagi, saudara. Mau menyembah, mau baca Alkitab, mau punya saat teduh, tapi hatimu itu seolah-olah kosong, saudara.
Hatimu seolah-olah gak ada lagi yang namanya kerinduan, gak ada lagi yang namanya kehausan, saudara. Hari ini saudara, kalau misalkan kau dengarkan firman ini, saya gak tahu firman mana yang berbicara dalam hidupmu, tapi saya benar-benar berdoa saudara ya, supaya setiap kita ayo kembali ke hati penyembahan kita dengan Tuhan. Kalau engkau orangnya saudara ya, gak usah maju ke depan, gak usah angkat tangan, cukup katakan dalam hatimu saja saudara, Tuhan aku rindu untuk kembali. Tuhan aku rindu untuk kembali dalam hati yang penuh dengan kerinduan untuk dapat memuji menyembah Engkau sekali lagi Tuhan. Saya sangat-sangat merasakan saudara, sangat banyak di antara kita yang hari-hari ini sudah tidak bisa lagi menyembah saudara. Bahkan gak usah dari tempat ini saudara, di setiap hidup kita masing-masing saja sudah sangat berat untuk menyembah. Kita butuh anugerah Tuhan saudara. Kita butuh Tuhan yang tarik kita kembali. Gak mungkin dengan kekuatan kemampuan kita bisa kembalikan hati itu saudara. Butuh anugerah, butuh kasih karunia yang dari Tuhan untuk kita bisa kembali dalam hati penyembahan kita saudara. Tuhan, apapun itu Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan. Mari biar Engkau yang berurusan Tuhan dengan setiap kami. Kalau itu kami orangnya Tuhan, dan kami mungkin saat ini juga belum merasakan, belum punya kesadaran untuk kembali. Kami juga masih keras kepala mungkin Tuhan. Hati kami sudah terlanjur keras, sudah terlanjur beku Tuhan. Hanya belas kasihan-Mu Tuhan yang bisa bawa kami kembali. Hanya kasih karunia-Mu Tuhan yang bisa bawa kami kembali. Hamba-Mu sudah sampaikan, biar Engkau yang berbicara, biar Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, mari berurusan pribadi demi pribadi dengan setiap kami. Ketika kami ada dalam ruang-ruang doa kami, ketika kami mungkin ada dalam saat teduh kami yang sudah gak ada rasanya juga Tuhan, biar Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Mari hampiri setiap kami Tuhan. Mari biar Engkau yang kembali Tuhan sentuh hati kami, supaya kami kembali punya kerinduan, kami kembali punya kehausan Tuhan. Mungkin kami jenuh dengan semuanya Tuhan, dengan pelayanan, dengan hidup kami, dengan semuanya, apapun yang terjadi Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, hidup kami, fokus kami Tuhan, biar terus hanya memandang-Mu saja. Dan Engkau yang bisa jamah setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan semuanya Tuhan. Apapun yang sudah kami dengar, apapun yang sudah kami doakan, bawa dalam doa-doa setiap kami Tuhan, biar Engkau yang meteraikan semuanya. Kami tidak mampu, mungkin beberapa di antara kami juga tidak mau Tuhan, tapi Engkau yang tahu setiap rancangan-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Paksakan rencana-Mu terjadi, sempurnakan karya-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Bagaimanapun Tuhan, kami tidak pernah bisa lari dari hadapan-Mu. Biar terus Tuhan Engkau yang sempurnakan semuanya. Biar benih firman ini Tuhan termaterai dalam setiap hati kami. Iblis, Kau tidak bisa curi, Kau tidak bisa ambil, Kau tidak bisa hapus. Karena firman ini, kebenaran ini yang terukir dalam loh hati kami, termaterai semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.